Shalom, Alehem. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan kasih karunia Tuhan Yesus. Kami Panitia Paskah juga menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan doa yang Bapak Ibu berikan hingga akhirnya kepanitiaan Paskah 2020 boleh berjalan dengan baik walaupun secara virtual atau online. Bapak Ibu, kami Panitia Paskah 2020 juga masih memiliki tugas untuk mengumpulkan pundi-pundi yang telah kami sebarkan kepada Bapak Ibu beberapa minggu waktu yang lalu. Dan Panitia Paskah 2020 juga mengingatkan karena sekarang sudah memasuki minggu ketiga. Kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu yang belum menyerahkan dapat menghubungi nomor telepon di bawah ini agar Panitia Paskah dapat menjemput ke rumah Bapak Ibu atau Bapak Ibu dapat melakukan transfer dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan jika Bapak Ibu memiliki waktu, Bapak Ibu juga dapat menyerahkan langsung kepada Panitia Paskah yang bertempat di ruang Medjen. Kami Panitia Paskah 2020 sangat menunggu partisipasi Bapak Ibu hingga waktu 28 Juni 2020. Atas nama Panitia Paskah 2020, kami mengucapkan banyak terima kasih. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020. Kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kita sebelum memulai ibadah, kita saat ini hening. Kini ibadah siap dimulai dengan bangkit berdiri. Kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan apapun Dia beserta dengan kita. Marilah kita nyanyikan NKB 1 ayat 1 sampai 3. Haleluya, amin.
Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan beserta kita. Tuhan untuk selama-lamanya menyertai kita. Kata pembuka, tema ibadah minggu ini adalah ngeroh banget. Tema ini bertujuan agar umat memahami bahwa glosolalia, karunia bahasa roh, merupakan salah satu anugerahnya untuk memperlengkapi kehidupan kerohanian umat. Namun sering terjadi kesalahpahaman tentang bahasa roh tersebut. Dan tujuan kedua adalah agar umat memiliki pemahaman yang utuh dan benar tentang bahasa roh yang lainnya. Mari kita nyanyikan NKB 191 ayat 1, 3, dan 4. Mari kita masuk di dalam keheningan. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau ya tahu ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sering menyakiti sesama kami. Kami melakukan hal-hal yang menyakiti Engkau juga ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu mengakui dosa kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan mengampuni kami kalau kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan NKB 13 ayat 1, 3, dan 4.
Berita anugerah pada hari ini dibacakan dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling memberikan salam damai. Mari kita menyanyikan NKB 129 ayat 1 sampai 3. Saudara, mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Saatnya kami akan membaca firman-Mu. Saatnya kami akan memberikan perhatian penuh, dan kiranya tidak sia-sia apa yang kami baca, kami lihat, kami renungkan, sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan terlebih penting kami mampu melakukannya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dibaca dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 25. Kami tunggu sekali lagi. Saya ulang, 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 25. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat.
siapa yang berkata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan kata-kata yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang berminat, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Keenam, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi, bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ayat ke-10, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antara yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata atau dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk
bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Kita sudah membaca firman Tuhan, dan bacaan yang tadi sudah kita bersama-sama beri perhatian secara khusus adalah dari surat 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25. Dan tema kita hari ini unik, ngeroh banget. Iya, biasanya ngeroh. Ini ngeroh banget. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa tahun belakangan ini ada istilah yang sebetulnya tidak mengenakan, yaitu mabuk agama. Mabuk agama. Apa sih ini? Sebetulnya adalah implikasi dari agama itu sendiri, apapun agamanya. Tapi kok eksesnya negatif? Ya, artinya agama dipakai secara salah untuk kehidupan yang dijalani oleh penganutnya. Agama dipakai untuk politik. Ya, sehingga dengan agama seseorang bisa mendongkrak suaranya. Agama dipakai untuk ujaran kebencian, menyerang lawan politik, menjelek-jelekkan seseorang, memfitnah seseorang. Ya, agama dipakai untuk mencari jabatan, dipakai untuk membuat orang tertarik sehingga dipilih untuk menjadi pejabat tertentu dan lain sebagainya. Jadi ekses yang negatif lah yang ditunjukkan dari agama yang ada. Padahal seharusnya kan tidak demikian. Agama menimbulkan hal yang baik saja. Agama tidak mendorong orang untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, tapi untuk kebahagiaan semua orang. Kan seharusnya begitu ya, saudara. Nah, di dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, jadi di dalam perspektif kekristenan, di dalam Alkitab ada sebutan kemunafikan. Nah, mabuk agama itu tadi adalah bentuk nyata dari kemunafikan itu sendiri. Dan banyak orang menggunakannya dengan sengaja. Karena kan ada pemikiran begini. Kalau kamu ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kejahatan dengan agama. Tuh, sampai begitu, saudara ya. Jadi kalau ingin menaklukkan
orang-orang yang bodoh, gampang. Apapun yang jelek, apapun yang negatif, bungkus aja dengan agama, pasti mereka terpesona. Itulah karena orang bodoh. Atau sebaliknya, itulah orang-orang yang munafik tadi. Sehingga bisa menguasai sesamanya yang tidak waspada. Sehingga terjebak oleh perilakunya yang sampai disebut mabuk agama. Nah, di dalam Injil 1 Yohanes pasal 4, Saudara, ayatnya yang pertama sampai ke-6 ada dikatakan demikian. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 1 sampai yang ke-6. Saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh anti-Kristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, artinya saudara, persoalan demikian itu sudah dari sejak lama menjadi pergumulan orang percaya. Adanya antikristus, adanya nabi palsu, adanya orang yang menyelewengkan agama untuk kepentingan pribadi. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau di dalam Matius 7 ayat 15 itu kan ada istilah serigala berbulu domba. Nah, itu kan saudara ya. Jadi kelihatannya seperti domba yang putih dan lemah, tapi sebetulnya bertaring dan garang, bahkan membahayakan. Antikristus, nabi palsu, serigala berbulu domba, dan apapun sebutannya sudah ada dari sejak lama, saudara. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan pasca Tuhan Yesus naik ke surga, hal-hal semacam itu terus ada. Bahkan istilah nabi palsu itu, Bapak Saudara sekalian, di kitab Yeremia banyak bisa kita temui. Nah, jadi hati-hati nih saudara, jangan sampai kita ngeroh, pura-pura hidup dalam roh, tapi sebetulnya tidak demikian. Hati-hati, itu bisa disebut antikristus. Lawannya adalah alat Kristus. Nah, saudara dan saya antikristus atau alat Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang ngeroh, betul-betul hidup dengan roh, atau hanya pura-pura, saudara. Nah, kita renungkan beberapa hal yang terkait. Yang pertama, saudara, kita alat Kristus atau antikristus. Kalau alat Kristus, berarti kita harus efektif. Kita harus efektif. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam makna bacaan, pesan bacaan kita. Kalau kita alat Kristus, berarti kita harus efektif. Bacaan kita tadi dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25 setidaknya menyebut 3 kali kata penting, yaitu oikodomen dalam bahasa Yunani-nya. Oikodomen atau
membangun. Dalam ayat 3, ayat 4, ayat 12 itu berulang-ulang disebutkan hal itu. Nah, saya akan bacakan ayat 3 dan 4 khususnya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, saudara, oikodomen. Nah, saudara, alat Kristus yang hidup oleh roh yang benar, tentu membuat dirinya menjadi efektif, saudara. Menjadi dirinya berguna, tepat guna. Efektif itu kan tepat guna, saudara. Nah, bukankah kita sering bertemu dengan orang-orang yang demikian, saudara, yang tidak tepat guna itu? Ya, misalkan idenya bagus, catat nih, saudara. Idenya bagus, tapi muluk-muluk. Nggak tepat guna, saudara, nggak efektif itu. Apalagi ditambah dengan kesombongan, ya, mengusulkan GKI Bintaro tuh harusnya sudah punya rumah sakit. Idenya bagus, tapi muluk-muluk. Apalagi ditambah tadi kesombongan. Nggak kayak gereja itu majelis GKI Bintaro malas. Bagus idenya, tetapi tidak tepat guna. Idenya bagus, tapi tidak tepat waktunya, misalkan. Kan bisa saja, saudara. Jadi nggak efektif. Bukan salah, tidak efektif saja. Idenya bagus, tapi hanya ikut-ikutan, tanpa melihat bahwa lain lubuk, lain ikannya, lain kebun ya, lain belalangnya, kan begitu, saudara ya. Jadi pokoknya kayak di sana, seperti waduh. Tidak efektif, tidak tepat guna, saudara. Idenya bagus, tapi kadang-kadang cari gampangnya aja. Yang praktis aja lah, pokoknya terobos aja lah, dan seterusnya. Nah, ini berbahaya nih, saudara ya. Alat Kristus tidak demikian. Dia efektif, tepat guna. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, glossolalia atau bahasa roh tadi ya, yang kita bahaskan tentang bahasa roh kan, bukan salah, bukan sesat loh, saudara. Bagus, ya kan? Karena itu karunia dari Tuhan, tapi kurang efektif pada konteks jemaat di Korintus, saudara. Jadi ya, biarkan dia jadi karunia. Jangan di stop, jangan disingkirkan, tapi memang dia menjadi bagian dalam hidup kita. Bagi yang belum pernah menerima, nggak apa-apa. Jangan diburu, dicari-cari seakan-akan itu adalah satu-satunya karunia yang terpenting. Bukan, saudara. Ada saatnya, ada waktunya, ada konteksnya Tuhan mengaruniakan itu. Sekali lagi kalau nggak dapat, nggak apa-apa, saudara. Bukan satu-satunya yang kita butuhkan. Buktinya, saudara, pada saat Pentakosta, Roh Kudus turun di antara para murid, yang diberikan bukan glossolalia atau bahasa roh, tapi apa? Masih ingat, saudara? Xenolalia. Kemampuan berbicara dalam bahasa asing. Nyatanya Tuhan mengaruniakan hal yang lebih efektif, yang lebih tepat guna. Nah, kalau kita dapat bagaimana, saudara? Keep. Simpan, karena seperti yang tadi kita baca di dalam ayat 3 dan 4, membangun diri sendiri. Jadi bukannya nggak penting, saudara, tapi itu bukan satu-satunya yang harus kita minta dari Tuhan. Bukan satu-satunya yang harus kita miliki, bukan, saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita alat Kristus, bukan anti Kristus, kita harus efektif, saudara. Ya, karunia yang ada pada kita berguna. Yang kedua, saudara, yang mau kita renungkan, ngeroh harus bisa ngerem
Nah, saudara ya, ngeroh harus bisa ngerem, saudara. Perhatikan ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Menarik kan, saudara? Ayat 15 ingin menegaskan bahwa akal budi, pikiran, logika itu juga karunia yang Tuhan berikan untuk umatnya. Sesuatu yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Nah, jadi saudara, saya jadi ingat orang-orang yang ngeroh, sok rohani. Kalau ingat keadaan kita sekarang. Awal-awal ketika Majelis Jemaat GKI Bintaro menghentikan ibadah on-site atau di gedung gereja, saya share ke beberapa grup, termasuk grup alumni ya, saudara alumni teologia tempat saya. Ada saja teman alumni yang juga pendeta mengatakan, wah, kamu Yudi pendeta yang kurang iman. Nggak seperti gereja kami, jalan terus. Tapi akhirnya tutup juga, saudara ya. Itu sok rohani, sok ngeroh itu tadi. Saya jadi ingat orang-orang yang mengkritik, kenapa sih khotbahnya direkam? Ini dulu nih sebelum ada pandemi, saudara. Itu kan menghina firman Tuhan lah. Sekarang semua direkam, saudara. Jadi nggak bisa ngomong lagi tuh ya. Ya karena orang ngeroh itu tadi, sok rohani itu tadi, saudara ya. Atau masih ingat Gary Thomas, saudara, yang bukunya tulisannya berjudul Secret Pathways. Dia meneliti bahwa dalam kehidupan ini ada 9 tipe spiritual. Dan dia menyarankan agar mari menghargai orang-orang yang tipe spiritualitasnya tidak nyaman beribadah di gedung gereja. Tapi lalu jangan singkirkan mereka, jangan hinakan mereka, jangan menafikan mereka. Mereka ada, mereka bertuhan. Hanya cara bertuhannya beda, saudara. Yang saya sampaikan waktu itu, ada jemaat-jemaat kita yang tipe spiritualitasnya tidak seperti kita yang nyaman duduk di gedung gereja dan beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Kalau misalkan tipenya naturalis, tipenya aktivis, tipenya asketis, mereka nggak butuh gedung gereja, saudara. Dan itu kenyataan. Mereka berjumpa dengan Tuhan ketika di alam terbuka. Yang aktivis berjumpa dengan Tuhan ketika dia melayani sesama. Melayani korban bencana. Dia ada di tempat-tempat bencana. Itu berjumpa dengan Tuhan, itu beribadah. Ada yang asketis. Asketis itu menyendiri, tidak bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan rame di tempat terbuka, maksud saya di gedung bersama-sama, nggak bisa. Nah, waktu itu ada yang mengatakan, wah itu gereja yang nggak benar tuh, teori nggak benar tuh. Tapi nyatanya sekarang ya gedung gereja nggak dipakai lagi, dan orang-orang yang punya tipe naturalis, asketis, aktivis, ya mereka enjoy aja selama ini mereka tidak datang ke gedung gereja dan mereka tetap menikmati kehidupan beriman. Jadi hati-hati, saudara, kalau ngeroh harus bisa ngerem. Nanti kalau enggak, lah itu tadi, sok rohani itu tadi. Jadi akhirnya Tuhan bukakan bahwa yang sok rohani itu tidak pada tempatnya. Dan sayangnya, saudara, sampai saat ini ada saja gereja-gereja
pemimpin-pemimpin gereja yang masih sok ngeroh itu tadi. Ya, misalkan, yang penting berdoa. Sudah, setelah itu yakin saja dan jalani hidupmu seperti biasa. Nggak perlu itu pakai masker, nggak perlu itu social distancing, kan udah berdoa. Masih ada saja anjuran semacam itu. Itu yang ngeroh, itulah yang disebut sok rohani, Bapak Saudara sekalian. Orang-orang semacam itu terjebak dengan apa yang disebut dengan fatalisme. Fatalisme ini kan ya tidak melakukan apapun karena dipikirnya memang tidak bisa berbuat apa-apa. Orang fatalisme adalah ketika berpikir A, tidak ada itu B, C. A aksen aja nggak ada kok, apalagi B dan C. Adanya cuma satu, A ya A. Dan itu adalah fatalisme, saudara. Nah, apakah beriman itu demikian? Tidak, saudara. Rasul Paulus yang menerima karunia Roh Kudus mengatakan, aku berdoa dengan roh, tapi juga dengan akal budi. Aku memuji Tuhan dengan roh, tapi juga dengan akal budi. Jadi semua cara dipakai, saudara. Mungkin di antara saudara berkata, lah itu dualisme dong. Itu nggak jelas dong. Ya, A ya A, B ya B. Tidak, saudara. Itu bukan dualisme. Karena dualisme itu berkesan sinkritisme. Sinkritisme itu menggabungkan dua keyakinan, kemudian membuat satu keyakinan baru. Kita menolak itu. Kita bukan percaya sinkritisme. Tuhan dan kepercayaan lain digabung lalu menjadi kepercayaan baru. Tidak, saudara. Kita tetap percaya Tuhan yang mengaruniakan berbagai macam berkat, talenta, karunia. Kita maksimalkan semua karunia Tuhan. Termasuk logika, akal budi, pikiran pun adalah karunia Tuhan. Obat, dokter, terapi, itu adalah karunia Tuhan loh. Ya kan? Ketika firman Tuhan mengatakan diminyaki, itu kan bukan sembarang minyak, saudara. Tidak seperti sekarang minyak goreng, bukan, saudara. Itu kan minyak cairan rempah-rempah yang memang berkhasiat pada zaman itu. Itu adalah kerjaan tabib, penyembuh, dokter pada zaman itu. Jadi bukan sekedar minyak. Doanya iya, diolesi minyak yang memang memiliki kandungan menyehatkan, dipakai juga, saudara. Nah, jadi kita bukan dualisme, kita bukan sinkritisme, kita nggak mau ngeroh yang sok rohani, tetapi memakai semua karunia yang Tuhan sediakan. Berbeda-beda, betul, tapi saling melengkapi. Dan ini, saudara, ini yang penting. Karena banyak karunia, kita nggak ingin hanya satu dan selesai. Comot yang ini dan selesai. Enggak, saudara. Ya. Kita pengen sebanyak-banyaknya karunia itu dapat kita rasakan, dapat kita miliki, dapat dipakai dalam kehidupan ini. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Satu karunia dapat, kita minta lagi. Satu karunia dapat, kita minta lagi. Sehingga kita diperlengkapi dengan berbagai macam karunia. Nah, untuk itu kita masuk ke bagian yang ketiga, saudara. Bahwa ngeroh itu harus ngeroh yang benar. Artinya hidup dalam roh itu jangan lebay, saudara, ya. Tapi hidup dalam roh yang benar. Karena begini, saudara. Ngeroh dalam arti yang positif harus. Bukan sok rohani tadi, saudara. Tapi yang positif.
Dan itu ada, saudara. Sebab kita kan nggak bisa hidup tanpa roh Tuhan. Kita tetap berharap akan roh Tuhan. Karena dengan roh Tuhan itu membuat kita berdaya, membuat kita punya kuasa. Masih ingat saudara kisah para rasul 1 ayat 8 tentang diberi kuasa atau dunamin dalam bahasa Yunaninya, saudara, diberi kuasa agar kita berdampak, agar kita punya pengaruh. Tapi sekali lagi saudara, jangan hanya satu karunia. Mintalah lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi sehingga kita semakin efektif dan efisien di dalam pelayanan. Tidak stop dengan satu karunia, tidak puas diri dengan satu karunia, tidak hanya mencari yang satu saja. Pokoknya aku harus bisa bahasa roh. Yang lebih buruk lagi, setelah betul-betul bisa bahasa roh, lalu disombongkan kemana-mana. Dan lebih buruk lagi, lalu kemudian mengecap orang lain yang nggak bisa berbahasa roh, kamu nggak dapat karunia. Kamu gereja kurang iman. Waduh, tidak demikian, saudara ya. Karunia yang Tuhan berikan, kita syukuri, kita pakai secara efektif, dan kita minta ditambah-tambahkan lagi, ditambah-tambahkan lagi, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ayat 18 dan 19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Hebat ya, Paulus. Soal bahasa roh, dia jagonya. Ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi Paulus bukannya nggak bisa, saudara, dia bisa, tapi dia menghendaki ada karunia lain yang berguna pada konteks yang tepat, efektif dalam saat yang tepat guna, saudara sekalian. Apakah bisa semacam itu? Oh, bisa, saudara. Saudara pernah nonton film anak-anak? Judulnya Alice Adventures in Wonderland. Oh, itu film anak-anak yang sangat terkenal tuh, banyak yang suka. Alice Adventure in Wonderland itu adalah sebuah film yang diangkat dari novel, atau buku cerita anak-anak. Nah, buku cerita anak-anak ini ditulis oleh Lewis Carroll. Lewis Carroll ini menulis banyak cerita anak-anak. Nama aslinya adalah Charles L. Dodgson yang meninggal tahun 1898, udah lama sekali, saudara. Banyak buku-buku cerita anak-anak yang terkenal dan disukai oleh anak-anak. Ya. Lewis Carroll pada satu ketika juga menerbitkan sebuah buku yang juga banyak penggemarnya. Judulnya The Mathematical World. Loh, kok matematika, saudara? Kok buku matematika? Ya, ternyata Lewis Carroll selain seorang penulis buku anak-anak, dia seorang dokter ahli matematika. Karunianya luar biasa, saudara. Dan teori-teorinya dalam bidang matematika masih dipakai sampai hari ini. Nama Charles Dodgson dikenal di bidang sains matematik oleh orang yang memang membutuhkannya. Tapi di kalangan anak-anak, novel-novelnya, cerita-cerita dalam bukunya pun juga dikenal dengan nama Lewis Carroll. Dia bisa ini dan juga bisa itu. Dia diberi karunia untuk menyenangkan anak-anak, tapi dia juga diberi karunia untuk berperan dalam
pedang ilmu pengetahuan. Luar biasa kan, saudara-saudara? Luar biasa. Nah, artinya apa, Bapak saudara sekalian? Sekali lagi, kita bisa ngeroh, tapi yang benar, bukan sok rohani. Kita harus hidup dalam roh. Iya, tapi yang betul. Artinya, kita menyandarkan kehidupan kita atas karya-karya Roh Kudus. Sekali lagi, Bapak saudara sekalian, berbahasa roh itu perlu, penting. Tapi ingat, apakah dia tepat guna? Belum tentu. Tapi tetap tunggu, karena itu karunia dari Tuhan. Jangan ditolak, jangan anti. Tapi sekali lagi, bukan itu satu-satunya karunia yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Secara akhirnya mari kita hidup dalam roh atau dengan roh. Tetapi kembangkan diri, buka diri dengan karunia-karunia lainnya. Khususnya karunia yang memampukan saudara menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya sesama. Tuhan memberkati, Tuhan yang menyempurnakan. Amin. Saudara, mari kita satu dalam doa. Tuhan, untuk pertama sekali kami bersatu hati untuk berdoa bagi pergumulan jemaat-jemaat-Mu untuk yang sedang mengalami kesusahan, mengalami sakit. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu dan sembuhkanlah. Kami berdoa untuk Oma Evi Manangkalangi, Ibu Ismara Sihombing, Bapak Ibu Juhri, Bapak Katamsi, Oma Heti di Semarang, Saudara Boni Saragi, Ibu Ice Sondak, Ibu Saud Simbolon, Ibu Wiwi Sonda, Bapak Yakub Purwanto, Pendeta Emeritus Toto Subianto, dan saudara kami yang lainnya. Beri kesabaran, beri kekuatan, dan sembuhkan. Pertolongan-Mu nyata bagi mereka semua, Tuhan. Setiap obat, terapi, tim medis, usaha yang dilakukan kiranya tidak sia-sia, namun menyembuhkan. Berkati kehidupan kami sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi. Beri kesabaran dan kekuatan, agar kami memiliki daya juang yang luar biasa untuk menghadapi COVID ini. Dan kami terus mencari upaya untuk bekerja, mendapatkan rezeki, berkat, nafkah, yang semuanya hanya dari-Mu saja. Dengan cara yang jujur, dengan cara yang baik, kami mendapatkan berkat-berkat itu. Berkati seluruh anggota keluarga kami, khususnya anak-anak kami, agar bersabar, beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan mereka tetap bersemangat mempersiapkan masa depan mereka. Secara khusus doa kami untuk gereja yang kami cintai, agar pelayanan gereja kami tetap berjalan, khususnya menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu, menjadi saluran berkat melalui pelayanan-pelayanan diakonia kami, dan pelayanan-pelayanan ibadah tetap berjalan dengan baik, walau secara online. Berkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati para pemimpin kami, agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan dedikasi yang tinggi. Dan mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Inilah sebagian doa kami, pengharapan kami, ratapan kami, yang kami ingin sempurnakan dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama-sama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam liturgi persembahan. Dasar persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikannya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kita menyanyikan nyanyian umat dari NKB 132 ayat 1 dan 4. Bersukacitalah yang halis hatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mengungkapkan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk semua berkat, anugerah, rahmat, dan rezeki yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Engkau memelihara kehidupan kami di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan.
Tuhan, biarlah kami tetap mensyukuri segala kejadian di dalam hidup kami, karena kami melihat bahwa Engkau baik Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami di dalam segala keadaan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkatilah persembahan kami. Terima kasih kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan, dan biarlah kami juga boleh mempergunakannya dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ini ke hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk memberikan seluruh kehidupan kami, untuk kami pakai untuk memuliakan Engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyanyikan lagu pengutusan dari NKB 89 ayat 1 sampai dengan 3. Ku tahu muhalisku hidup. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Karena Dia cahaya keselamatan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.